Di PSI, umur bukan satu tolak ukur untuk bergabung, tetapi pola pikir yang menjadi tolak ukur yang sama-sama memang sama visi dan misi untuk membangun daerah kita khususnya Manggarai Barat. Dan berani berkampanye politik, jangan pernah menyinggung tentang suku, agama, dan ras. Pemirsa Banera TV yang kami cintai, Banera TV kembali hadir menyajikan diskusi-diskusi dalam podcast yang mencerah dan membuka wawasan berpikir kita semua. Dan pada hari ini kami sedang bersama seorang tokoh fenomena di Manggarai Barat. Beliau merupakan Ketua Partai Solidaritas Indonesia, partainya kaum milenial. Oke, saya perkenalkan kepada pemirsa Banera TV, Bapak Marsy Urus. Selamat Abang yang ganteng. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini ya Bang, akhir-akhir ini ya Bang, publik Manggarai Barat ini dikejutkan gitu. Abang Marsy yang dikenal sebagai kader PKB bahkan kemarin ikut berkompetisi dalam pileg dan bahkan ikut berkompetisi juga dalam pemilihan ketua PKB Manggarai Barat. Kata orang Jakarta nih Bang, ujuk-ujuk kok jadi ketua partai lain. Gimana itu Bang? Bisa diceritakan kepada kita itu Bang? Kok cepat sekali berpindahnya? Ya betul sekali. Jadi memang kalau dilihat dari sepintas bahwa sudah teruji di lapangan bahwa saya ini kan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi PKB. Itu kader itu saya menginjak bahwa saya sejak masuk menjadikan caleg di 2019. Dan juga teruji seperti yang kita melihat bahwa di pileg itu saya mendapatkan runner-up yang kedua, posisi kedua. Sehingga memang waktu itu kesuksesan tertunda karena memang hasil akumulasi suara. Dan memang setelah itu bahwa saya menjabat juga sebagai ketua semasa 6 bulan. Ya, pergeseran itu terjadi pada saat pilkada kemarin. DPP menyetujui semua itu, tentunya juga saya juga dengan senang hati yang tanpa saya berpikir bahwa PKB sudah selesai gitu loh karena saya tidak masuk, tapi ternyata PKB memberi ruang kepada saya untuk jadikan PLT, pejabat sementara sambil untuk mendapatkan yang definitifnya. Saya berpikir bahwa dengan PLT ini kan bahwa ya titik terang itu sudah ada lah. Tentunya diuji dengan kemarin bahwa setelah ada pilkada saya betul-betul bekerja keras karena salah satu membuktikan bahwa seorang kader kemana arahnya roda berputarnya partai, tentunya kita bertanggung jawab. Soal hasil akhir dari pilkada itu kan hasil endingnya. Tetapi secara kader harus siap untuk menjalankan amanah partai. Tapi ternyata bahwa setelah definitif memang PKB tidak jatuhnya ke saya. Tentunya itu juga bagi saya bahwa ini mungkin ujian. Karena saya berpikir bahwa politik itu atau partai kita menduduki komposisi di sebuah partai politik itu bagi saya tidak abadi. Politik itu kan hitungan menit. Dia bisa berubah. Berubahnya tuh seperti apa? Tentang bagaimana kita melihat partai itu. Dari situlah bahwa tidak terpilih di PKB, saya berpikir bahwa saya tetap berjuang. Karena saya orangnya suka tantangan. Suka tantangan, saya tetap berjuang. Ya puji Tuhan, alhamdulillah bahwa ternyata perjuangan saya tidak sia-sia. Saya tidak sia-sia dan saya sudah resign dari PKB itu per akhir bulan di tanggal 26-27 kemarin di bulan Oktober. Oke Abang, ada yang menduga nih Abang. Ya, ada yang seluruhnya. siap. Jangan-jangan Bang Marsy ini keluar dari PKB lalu menjadi ketua PSI ini itu karena tidak terpilih aja kemarin. Hanya karena kalau saya nggak terpilih ya udahlah saya pindah ke partai lain aja. Kalau soal bahwa tidak terpilih bagi saya tidak. Karena saya itu risiko sebuah politik. Jadi atau tidak itu sudah risiko. Kita masuk dalam politik itu harus menjawab dua pertanyaan. Jadi atau tidak dan siap untuk menerima itu. Yang berikut bahwa seorang politikus juga bahwa harus bisa menentukan posisi. Posisi dalam arti bahwa kedepannya seperti apa. Hak politik saya tidak bisa diganggu intervensi oleh siapa-siapa. Kapan saya pindah dimanapun juga orang lain tidak bisa mengganggu karena hak politik. Dan hak politik ini juga saya akan melihat untuk ke depan. Saya bermain di mana. Saya sudah bisa melihat. Tidak mungkin saya bertahan pada roda yang sama. Ya saya harus berlari dalam arti mengejar karena saya punya tujuan. Saya punya tujuan bahwa paling tidak bahwa setelah saya menduduki sesuatu. Karena apa? Yang perlu kita tahu komposisi ini. Karena menduduki sebuah komposisi sebagai ketua partai itu bagi saya itu luar biasa. Karena semua kewenangan ada di situ. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya hengkang dari sana karena tidak ketua, tidak. Karena hak politik. Saya melihat bahwa di sebelah bisa mengakomodir saya. Oke Abang, bisa diceritakan sedikit Abang. Bagaimana sih proses Abang itu bisa menjadi ketua PSI itu? Kan tiba-tiba aja nih Abang. Iya. Gitu. Jadi memang kalau dibilang itu hanya hitungan minggu bukan bulan. Gimana itu Bang? Hitungan minggu. Maksudnya gini, ternyata bahwa PSI ini sudah melirik saya
sejak kami bersekutu di pilkada kemarin. Kebetulan PSI juga bergabung sebagai partai pendukung di paket misi. Kami pernah bertemu juga di satu titik di daerah Gorontalo, itu bersama Pak Giring, ya Pak Giring, Grup Bandnya Niji. Pak Giring ini ketemu saya di sana di Gorontalo kemarin, sempat kita bicara. Dan saya waktu itu adalah ketua tim pemenang Dapil 1 karena PKB diberi tanggung jawab untuk ketua tim. Kita komunikasi. Nah, begitu saya terjadi di bulan Maret saya tidak terpilih, kayaknya informasi itu hampir ke setiap sampai telinga. ke Giring gitu. Sampai ke Giring. Ya. Sampai ke Giring. Nah, sekarang bahwa kalau dilihat sebelum bahwa PSI datang ke saya, itu juga ada 4 partai besar juga datang ke rumah ini. Bisa dibagi, Pak. Bisa dibagikan kepada publik. Iya. Partai apa aja itu, Bang? Ya, tentunya partai-partai besar sekarang yang terserap di sana. Di sana juga ada Golkar, Pernah ada ngajak Gerindra, Abang? iya, ada Demokrat, ada Nasdem juga, ngajak juga. Tapi tidak ngajak jadi ketua kan, Abang? Tidak. Nah, itu bedanya. Kalau ngajak gaji ketua hari itu juga saya akan pindah waktu itu. Oh, berarti ini soal posisi ya, Iya, Bang? ke posisi. Oke. Posisi. Karena saya sudah pernah mengalami di tetangga sebelah. Masa saya sudah di PKB sudah menduduki posisi itu, masa saya turun lagi. Oh, Karena begini pemikiran saya. Kalau kita hanya menduduki posisi dalam arti di sebuah partai itu sebagai pelengkapan di struktur, saya berpikir terlalu cepat saya maju untuk mengambil bahwa saya pindah ke partai ini. Karena saya punya tujuan 2024 itu saya ikut bertarung dan harus jadi. Kalau saya istilahnya bahwa mau bergabung, tentunya pertama poin utamanya harus jadi ketua. Sebab kalau tidak jadi ketua tunggu dulu. Karena grand posisi saya di 2019 kemarin teruji. Paling tidak 2024 nanti tanpa saya lamar hari ini juga pasti banyak partai yang melirik. Karena teruji. Saya pernah ikut bertarung. Abang udah punya track record lah. Sudah. Oke. Bagi saya bahwa bukan soal saya sekarang harus menduduki posisi jadi ketua. Nah, tetapi saya berpikir bagaimana ritme, regulasi yang saya lihat nanti. Nah, tapi karena posisi jadi ketua ini yang dimandatkan kepada saya, langsung pada saya rasa buat apa lagi dipikir-pikir. Karena peluang besar. Setahu saya bahwa sampai hari ini PSI Manggarai Barat kan belum ada kursi. Dan saya sudah teruji. Dan itu tanggung jawab besar, Ya, Bang. jelas pasti tanggung jawab. Dan saya siap untuk membesarkan. Dan saya siap untuk menduduki posisi yang ada di sana. Oke, nah sekarang gini Bang Masri. Tadi kan pertanyaan saya itu kan bahwa kok tiba-tiba Bang Masri ini jadi ketua gitu. Sebelumnya PSI kan udah ada pengurusnya. Betul. Jangan-jangan nih Bang Masri ini kudeta juga di PSI ini. Ya, kalau soal PSI-nya begini. Jadi PSI sebelumnya itu kan sudah dijabati oleh pimpinan terdahulu. Dan pimpinan di PSI ini perlu Kesa tahu bahwa regenerasinya jelas. Dan kita punya cara pengujian. Jadi kita tuh dinilai setiap tahun teruji. Dan berikut yang bahwa di PSI ini juga saya sedikit cerita bahwa sesuai dengan visi misi dan moto pribadi saya. Betul-betul otonomi. Kenapa saya bilang otonomi? Semua itu haknya DPD. DPW sama DPP tidak bisa mengintervensi terlalu jauh soal kepemimpinan di Manggarai Barat. Salah satunya misalnya kalau besok saya mau jadi bupati, calon bupati, tidak apa-apa. Yang penting DPD merestui. Tinggal DPW sama DPP hanya menandatangani. Itulah enaknya di PSI. Tidak perlu dapat restu dari pusat. Tidak perlu kayak partai lain. Saya duduk-duduk kerja di sini, ada lobbynya di pusat. Oh, di PSI tidak bisa seperti itu. Ini beda. Saya tidak tahu partai lain. Dan partai yang saya pernah kerja susah, teman. Kita duduk kerja, pergi pikul bambu, tanam sana sini, ternyata orang lobbynya di pusat. Kalau PSI tidak. Terbukti di saya. Terbukti saya ini. Saya tidak pernah lobby. Tidak pernah. Tapi DPD. Saya terima kasih kepada DPD Partai PSI yang ada di Manggarai Barat. Menginformasikan atau menjagokan saya. Mengutus nama saya ke PSI, DPW sama DPP. Dan semua direstui. Itu dalam tempo malamnya mereka diskusi ke saya. Malam itu juga saya mengatakan ya apabila saya bukan hanya sebagai anggota. Kalau saya sebagai ketua, saya ya. Berarti bukan kudeta nih ya Bang? Bukan. Hasil kesepakatan Hasil DPD. kesepakatan. Kan saya sudah bilang milenial, kita non terbuka gitu. Saya maksudnya kudeta itu saya tidak berpikir sampai ke sana. Saya berpikir regulasi. Regulasi sebuah partai yang ada sekarang itu ya seperti itu. Artinya kan gini ya Bang. Kalau kita bicara soal PSI ini ya Bang. Betul. Ya, di media sosial, media massa, nama PSI itu kan cukup melambung tinggi. Apalagi Betul. soal Jakarta ya Bang. Iya, Jakarta. Jadi partai yang menjadi oposisi hari ini di Jakarta itu adalah PSI. betul. Tentu akan memberikan dampak positif. Betul. Melihat kecenderungan atau budaya politik Manggarai Barat ini. Betul. Yang cenderung menjadi oposisi lah. Betul. Dengan kepemimpinan Jakarta itu. Gitu. Iya. Berarti kan apakah itu akan membantu Abang di sini?
Sangat membantu sekali. Bagi saya sangat membantu sekali. Karena pas saya melihat dari garisnya horizontal lurus. Dari DPD, CPW sampai DPP itu hampir sama. Karena semua berpatokan pada visi misi dan anggaran rumah tangga dasar partai. Yang saya melihat di situ bahwa bicara tentang milenial, dan memang terkesan bahwa kami ini di PSI ini milenial gitu ya. Orang jiwa muda. Di sini sebenarnya bahwa bukan semata-mata orang muda sekali dari segi umur, tetapi dari segi pola pikir. Jadi perlu ditekankan jangan sampai bahwa saya sudah tua, saya tidak bisa bergabung. Oh tidak. Yang dimaksudkan jiwa muda dan milenial itu pola pikirnya, bukan umurnya. Misalkan gimana Bang? Misalnya sekarang, saya sekarang nih, kan sudah mau 50. Tapi kelihatan saya ini kan karena jiwa pikir, pola pikir saya bisa merangkul. Welcome dengan siapa-siapa. Itulah ya sama-sama visi misi itu termasuk dalam PSI juga. Sehingga untuk membesarkan PSI ini, baik di daerah khususnya kami sekarang DPD ini, saya rasa gampang sekali. Karena bagaimana kita melibatkan kaum milenial. Kaum yang pola pikirnya ingin maju. Satu, kedepankan yang tidak pernah saya bayangkan bahwa anti korupsi. Saya rasa mungkin saya tidak tahu. Karena itu tertuang dalam ADRT kita. Anti korupsi, intoleran. Yang berikut no mahar. Anda mau lobby jadi bupati, mau DPR tidak perlu pakai uang. Itu di PSI ya? Di PSI tidak perlu pakai uang. Anda menjadi DPR juga di sana, di kursi panas di DPR sana. Tidak ada kontribusi buat DPW sama DPP. Betul-betul daerah itu mengelola otonomi daerah. Jadi fun di sini. Betul-betul dibesarkan. Kenapa sengaja PSI buat seperti itu? Karena kita hadir untuk rakyat sesuai moto kita. Karena juga di PSI ini kaum milenial yang betul-betul bahwa anti-anti segalanya itu. Terbukti sekarang PSI yang terdepan menyangkut korupsi ini. Sebenarnya gini ya Bang, mengelola kaum milenial itu kan sebenarnya tidak mudah. Bang. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tidak mudah. Dan kita sebenarnya diuntungkan karena potensi pemilih milenial ini di 2024 itu sangat besar. Ya. Yang saya mau tahu Abang, untuk konteks Mabar, apa yang Abang bayangkan tentang mengelola milenial ini oleh partai PSI ini? Oke. Kalau untuk mengelola milenial bagi saya simpel dan sederhana. Bekerja sama dengan media sosial. Karena hampir semua kaum milenial itu cenderung bermain di media sosial, di medsos. Nah, kita tuangkan semua program kita. Apapun program-program kerja kita, kita tuangkan di medsos itu. Karena rata-rata itu bahwa hidupnya itu milenial itu dari medsos. Nah, terus yang berikut bahwa sebagai yang menakodai, contoh saya, harus welcome. Harus welcome dengan siapa-siapa. Mengakomodir, melihat segala aspek. Jadi memposisikan anak muda itu pada posisinya. Jangan hanya melihat sebelah mata. Dalam arti bahwa anak muda ini posisinya apa? Sebuah pertarungan misalnya, hobinya dia misalnya sepak bola. Ya kenapa PSI tidak mau turunkan? Itu salah satu juga keperluan kita. Bagaimana untuk mendongkrak PSI ini. Nah, kegiatan-kegiatan sosial. Kita libatkan anak muda. Terus yang kedua, artikel-artikel yang istilahnya sesuai dengan tren-tren anak muda, ya kita tuangkan di media sosial. Saya rasa itu yang membuat bahwa manusia, jiwa muda, dan apa semua pasti akan terlihat bahwa ternyata PSI ini memang seperti. Dan harus konsekuen dengan visi misi yang ada pada PSI. Kalau sudah memang anti korupsi, jangan sekali-sekali kita lagi yang mengkorupsi. Oke, kalau lihat kemarin Abang, pada saat pemilu kada kemarin. Betul. Nah, PSI itu kan bareng partai lamanya. Bang Masri ini dukung paket misi. Betul. Dan ternyata kalah nih Bang. Kalah. Harusnya nih Bang, PSI ini kan jadi oposisi nih Bang. Harusnya nih. Nah, kalau di Jakarta itu kan jelas tuh oposisinya. Dia mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Nah, yang belum terdengar selama ini Abang, bagaimana sih ketika PSI ada di sini, di Manggarai Barat ini, suara oposisi PSI itu belum terdengar Abang? Betul sekali. Kalau belum terdengar juga itu harap maklum. Secara pribadi saja saya baru hitung hari masuk di PSI. Dan seperti ini bahwa yang Kesa omong ini, mungkin ini juga saya akan muat, tapi tunggu. Ada waktunya nanti. Saya belum bisa terlalu jauh karena saya masih baru di PSI ini. Karena kita beda manajemen politik, beda ADRT. Hal mana saya bisa keluarkan. Karena kita ada dasar hukum, ada payung hukumnya. Kita bicara ini ada payung hukumnya gitu loh. Sehingga saya sendiri bahwa Jakarta di sana sudah karena bicara tentang Jakarta, bicara tentang di sini memang agak sedikit beda. Jakarta itu sudah dunia IT, dunia apa sudah number one. Nah, tapi kalau di sini bahwa masih terbentur dengan kultur kita yang seperti ini. Dengan budaya kita, apalagi kita di sini budaya ini masih melekat. Masih melekat sekali, sehingga betul-betul kita di sini harus door to door, kita memberikan masukan, memberikan pola pikir kepada masyarakat
tentang pendidikan-pendidikan politik, yang salah satunya pendidikan politik itu yang harus saya tekankan untuk jangka pendek adalah money politik dan menyangkut isu sara. Sebenarnya Bang, banyak sekali harapan publik terhadap PSI ini, terutama generasi milenial dan generasi Z. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali berharap pada PSI ini. Nah, lalu mereka melihat PSI ini kemarin di Jakarta betapa getol, dia dengan analisa kritisnya gitu, dan bermimpi di Manggarai Barat juga dengan cara ya kekritisan yang sama muncul gitu Abang. Iya. Nah, tadi dari penjelasan Bang Masri bahwa ada budaya benturan budaya segala macam, tapi suka tidak suka Bang. Betul. PSI harus menunjukkan gayanya, harus menunjukkan sesuai dengan karakternya, jati dirinya PSI itu sendiri. Kalau seperti yang Abang katakan tadi, sulit sekali buat saya membedakan PSI dengan PAN misalkan, atau PSI dengan PKB misalkan, PSI dengan PDIP di Manggarai Barat. Apa yang akan membedakan nanti Bang dalam posisi dia sebagai oposisi? Ya, untuk membedakan itu nanti tentunya bahwa PSI ke depannya saya rasa bahwa hampir sama dengan Jakarta. Kita getol betul soal masalah-masalah yang sudah di bawah payung PSI. Seperti tadi getol misalnya tentang situasi dan kondisi kita di Manggarai Barat ini. Kenapa itu belum saya buat? Yang perlu saya tekankan bahwa saya sekarang lagi pembenahan struktur. Karena apa? Kita masuk di PSI ini, jangan sampai kita koar tentang PSI padahal dia itu tidak punya KTA PSI. Kita juga harus jangan sampai terjebak bahwa visi misi itu jelas, yang kedua ADRT dan payung hukum itu jelas. Nah sekarang saya bisa saja seperti itu. Tentunya juga saya tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu saya pembenahan. Sebenarnya banyak teman-teman saya yang vokal sekali untuk masalah ini. Tapi persoalan sekarang di struktur ini saya terbentur karena saya masih baru. Dan ini makan ke depannya saya akan follow up lagi teman-teman. Mungkin di antara teman-teman kamu juga yang pernah masuk PSI. Tapi kan saya sekarang kan harus kembali dia. Bergerak kembali. Tapi saya akan berjanji 2022 gebrakan PSI pasti akan kembali ya. Ini 2022 baru kelihatan gebrakan. Baru kelihatan. Karena sekarang saya baru penetap. Baru umur 2 hari dan ini. Dan publik menanti itu Bang. Jelas, publik menanti janji Ketua PSI Manggarai Barat bahwa di 2022 PSI akan menunjukkan taringnya di Manggarai Barat. Akan menunjukkan taringnya. Kritisannya akan Betul sekali. 2022. 2022 Bang. Ya. Oke. Sekarang Bang, namanya partai itu kan pasti dia harus membentuk kepengurusannya sampai ke levelan bawah. Kan itu. Nah, bagaimana itu Bang? Selama ini apakah sudah terbentuk? Jadi di PSI ini kebetulan bahwa yang lama di PSI itu kan sudah terbentuk dan terima kasih kepada ketua yang lama. Tugas ketua yang baru sekarang ini pembenahan struktur. Sekaligus melengkapi dalam arti secara pribadi saya melengkapi itu juga tentunya dengan cara bukan hanya melengkapi suan ke mereka, karena terus terang saya orang baru di PSI. Saya pun menerima data mentah tapi saya belum tahu persis. Tapi kalau memang dalam arti bahwa komposisi yang ada sekarang dari ketua lama ini kalau memang harus diperbaiki, saya akan perbaiki. Tentunya kalau sudah keluar dari rel, kalau tidak bisa membesarkan PSI, saya akan berani keluarkan mereka dari struktur. Makanya tugas yang jangka pendek saya sekarang pembenahan di struktur melengkapi karena berkaitan dengan verifikasi KPU. Berakhir 31 Desember. Itu fokus saya untuk verifikasi ini. Kegiatan administratif. Ya, kegiatan pembenahan di administrasinya dulu. Oke. Di komposisi kepengurusannya. Kalau target di 2024 Abang, PSI Mabar ini punya target berapa kursi Abang? Saya punya target di 2024 itu minimal 1 dapil harus punya 1 kursi. Dan itu apakah itu target realistis dengan melihat kekuatan partai politik yang ada saat ini? Realistis sekali karena kita sedang uji strategi. Ketua partai harus punya strategi yang kuat. Strategi itu tentunya bahwa bagaimana cara kita membangun, bagaimana cara kita petahkan kekuatan. Petahkan bukan saja hanya menyangkut orangnya, tetapi di belakang orang ini siapa dan terukur tidak. Contoh saya bisa petakan saya maju dong, wajar. Karena saya teruji bahwa saya pernah maju di PKB dengan suara sekian. Itu juga salah satu kekuatan. Dan makanya kenapa saya mengatakan bahwa 2024 itu harus tidak ada kata tidak. Catat itu harus tidak ada kata tidak. Setiap dapil 3 kursi. 3 kursi. Kalau dapilnya masih 3. Ya, kalau dapil 3. Kita bicara sekarang. Ada wacana mau perubahan ya, dapil. Saya itu, tidak wacana tapi bicara tentang dapil 3 Ah. harus punya satu kursi. Tentunya kita butuh kerja keras. Itu tadi, bekerja keras tadi mulai sekarang saya pembenahan dan pemetaan. Titik-titik yang mana titik-titik itu kan kita sudah pernah bermain. Tapi ini ya Bang, ada tantangan ini. Ya. Tantangannya kan gini ya Bang. Selama ini kalau dibilang bahwa PSI ini adalah partainya kaum milenial dan generasi Z,
tantangan mengajak generasi milenial ini untuk berpolitik. Untuk berpolitik. Iya, karena faktanya sulit sekali anak muda itu diajak berpolitik, bahkan cenderung apatis. Yang saya mau tahu, apa strategi PSI mengajak mereka berpolitik, Abang? Iya, kalau strategi kita PSI itu mengajak anak muda itu, kita langsung jangan mengajak mereka untuk menduduki posisi-posisi di kepartean. Cukup mereka sebagai, kalau dilihat kalau Jakarta itu, mohon maaf ya, kalau Jakarta kalau bilang projo dulu, pro Jokowi, perkumpulan anak muda yang simpatisan. Semacam paguyuban. Iya, paguyuban anak muda ini. Tapi mereka tidak termasuk dalam struktur kepayungan PSI, khususnya di struktur. Karena kalau kita masuk struktur, untuk menggait mereka masih agak susah. Tetapi bagi kita, siapapun mereka itu semua adalah keluarga PSI. Jadi di struktur-struktur ini kita melihat mana. Karena kematangan anak muda ini kan setelah kita berkumpul, satukan visi misinya mereka itu baik. Saya rasa kenapa tidak untuk meloncat menduduki sebuah struktur. Sehingga kita dua versi di PSI. Cara pengrekrutan orang, cara pengikutan yang langsung online, langsung ke pusat, ada pengrekrutan langsung DPD. Yang langsung DPD bisa kita pantau. Contoh di Labuan Bajo ini, saya baru dilantik saja belum sampai 1 minggu. Saya keliling Labuan Bajo, ternyata anak muda Labuan Bajo itu punya kartu PSI anggota. Punya kartu anggota. Nah, contoh anak-anak teman-temannya mungkin pernah kenal ya, temannya Pak Willy Notarisana itu, anak-anak basket itu, anak-anak bola kaki. Kaget pada saat pelantikan kemarin mereka datang. Saya bilang, kamu dari mana, Pak? Pak Ketua, kami sudah anggota PSI mendahului Pak Ketua. Hah, ternyata luar biasa PSI ini. Nah, ini yang saya mau tingkatkan. Saya mau tingkatkan lagi ini. Kalau di tracking, anak-anak ini masuk PSI bagaimana ceritanya? Masuk PSI, itulah. Apakah mereka online atau kemudian mereka saya tidak tahu partai lain, tapi kalau partai PSI welcome Bapak. Di media itu klik saja ID PSI, mendaftar secara online. Dia bisa daftar online. Yang saya mau tanyakan, orang-orang yang Pak Ketua sebutkan tadi, yang Abang sebutkan tadi, mereka ternyata sudah jadi anggota. Bagaimana mereka bisa jadi anggota? Apakah mereka dulu mendaftar secara langsung ataukah mereka mendaftar secara online? Ada itu tadi. Soal jadi anggota PSI itu ada dua saya bilang. Menjadi anggota di struktural atau anggota hanya simpatisan. Contoh misalnya Pak, mereka ini kan kerja kantor di swasta swasta, kan tidak nampak, tapi cukup simpatisan PSI. Tapi Anda pegawai, tapi tidak di strukturnya kami. Ada yang namanya betul-betul di struktural, itu yang kami betul-betul liput. Tetapi di sektor lain mereka punya geng. Kita punya geng sendiri. Yang di luar struktur itu punya komunitas, tapi di bawah tetap naungan PSI. Nah, kalau kita lihat dokumentasi sekarang untuk menjadi keanggotaan di PSI itu saya rasa juga tidak gampang kalau memang dia sudah matang. Matang dalam arti siapa tahu bahwa besok lusa kau mau tes pegawai negeri. Ya toh. Sudah terlanjur kan tidak enak. Makanya dia masih bermain di komunitasnya dia. Yang penting saya dapat kartu anggota PSI. Karena kalau sudah menduduki posisi ini kan tidak elegan. Siapa tahu nanti 2-3 hari kemudian ada CPNS kamu masuk. Sekarang nih Abang, kalau menurut analisa Abang, bagaimana di 2020 ini kan 2024 ini kan nanti isunya kan Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilkada. Kabarnya itu akan sejalan itu. Tentu ini pertarungan yang tidak mudah. Nah, jadi kadangkala ketika PSI mungkin calonnya bagus, calon bupati yang diusungnya tidak sesuai dengan pilihan rakyatnya. Gimana Abang melihat itu ke depan di tantangan di 2024 itu? Kalau karena 2024 itu kan kita di bulan Maret ya, kalau lihat dari regulasi itu, yaitu adalah pileg baik dari daerah sampai dengan pusat, yang juga pemilihan presiden. Sedangkan pilgub, balik kota sama pilkada itu ditunda di bulan karena tunggu hasil dari pileg dulu. Nah, sekarang menyangkut hasil pileg, karena tentunya bahwa partai, contoh PSI, dia punya kursi 3. Saya punya hak untuk mengusung, saya punya paket kandidat. Untuk kandidat tinggal kita bermain dengan siapa, tergantung komposisi kan. Misalnya kalau komposisi yang sekarang itu kan harus 6. Misalnya kami 3, berarti kami sekarang harus tinggal tambah 3 lagi. Wajib PSI mengusungkan dia, wajib. Karena itu tadi otonomi rumah, tidak bisa bahwa PSI itu hanya sebagai penggoda pelengkap. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya kejar untuk supaya mengantisipasi itu. Saya kejar untuk dapatkan kursi. Supaya PSI tidak terjadi kayak kemarin hanya pengusung, paket misi. Hanya pendukung. Sehingga orang bilang, kau tuh apa sih PSI? Karena apa? Terbukti karena kita tidak punya kursi. Kita tidak punya hak. Tapi begitu ada kursi besok, kita punya hak untuk mengusung. Apakah wakil atau bupatinya, kita bisa. Karena dasarnya kita punya kursi. Dan ini ya Bang, Labuan Bajo ini kan sudah berkembang, bertumbuh menjadi kota super premium. Tentu banyak tantangan. Yang publik
mau tahu, dan saya juga mau tahu nih Abang, hal apa sih yang paling khas nanti ke depannya dari PSI ini, bahwa oh inilah karakter PSI di Labuan, isu apa yang mau dia bawa dalam konteks Labuan Bajo sebagai kota premium ini. Kalau PSI ke depannya hal yang perlu dibawa menyangkut pemberdayaan. Saya fokus di pemberdayaan. Karena bagi saya super premium tidak terlepas dari sumber daya manusia. Bagaimana itu Abang? Pemberdayaan bagaimana? Dalam arti pemberdayaan itu bahwa kita lihat di Labuan Bajo ini begitu banyak pengangguran. Pengangguran notabene-nya pada latar belakang mereka ini juga berpendidikan tapi tidak diakomodir. Bagaimana PSI bisa menjembatani itu kepada pihak-pihak terkait, salah satunya mungkin investor. Karena di bawah di sini banyak perusahaan-perusahaan besar. Tapi siapa yang bisa menjembatani mereka? PSI terdepan. Yang kedua, bagaimana di dalam kota ini PSI bisa mempercantik kota ini. Tentunya mempercantik itu mempercantik dari diri kita masing-masing. Kembali kepada masalah-masalah itu PSI yang paling kedepankan. Terutama yang masalah tentang kemanusiaan. Masalah kemanusiaan yang terbentur dengan pola pikir atau keberadaan di daerah kita sendiri. Contohnya saja sekarang PSI tidak tinggal diam. Begitu ada masalah tentang, contoh yang lagi tren sekarang, masalah tentang tanah. PSI tidak boleh tinggal diam. Kalau memang itu memang milik rakyat, PSI harus betul-betul bahwa itu memang milik rakyat. Harus, maksudnya PSI ini jangan sampai bahwa ciri khasnya PSI harus ke depan, terutama memberantas yang tadi sesuai dengan visi dan misinya kami. Itu saya akan tingkatkan di yang akan datang. Jangan sampai bahwa PSI itu hanya tiru seperti yang lain, tapi tidak membuat ciri khas tersendiri. Harus responsif lah. Harus responsif dan peka gitu dengan ya. berbagai Peka dengan persoalan, situasi dan persoalan yang ada. Apa yang lagi tren sekarang? Misalnya tren sekarang lagi masalah tanah. Yuk kita gali. Kita cari solusinya, kita memediasi. Misalnya PSI, kebetulan PSI ini punya pengacaranya juga, punya payung hukumnya. Kita bisa diskusi, apa yang PSI bisa bantu. Yang intinya bahwa kalau memang itu milik rakyat, kembalikan itu kepada rakyat. Kalau memang miliknya silakan, tapi harus punya benang yang jelas. Bangun komunikasi yang jelas. PSI siap menjembatani itu. Oke, nah sekarang Abang, ini closing ini Abang ya. Apa yang Abang mau katakan dengan publik Mabar, dengan kaum milenial Mabar, dengan kehadiran PSI ini? Ini closing statement. Iya, jadi terima kasih banyak bahwa saya selaku Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia mengajak kaula muda, kaula milenial, tapi tentunya di sini jangan pernah takut. Di PSI umur bukan satu tolak ukur untuk bergabung, tetapi pola pikir yang menjadi tolak ukur, yang sama-sama memang sama visi dan misi untuk membangun daerah kita khususnya Manggarai Barat. Welcome terbuka. Atas dasar itulah bahwa PSI yang penting mari kita bersama memberantas korupsi, KKN, intoleransi, dan berani berkampanye politik, jangan pernah menyinggung tentang suku, agama, dan ras. Oleh sebab itu bahwa saya mengharapkan kaula muda, jangan pantang mundur. Mari kita sama-sama bergabung tentunya untuk membesarkan. Salam dari PSI, Merdeka, salam untuk rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Abang Masri sudah mau berbagi dengan. Iya, terima kasih banyak Banera TV. Selamat sore, pasti akan kita ketemu lagi sesuai janji saya di tahun 2022. Oke.